Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah teori keputusan akan menjelaskan materi mengenai metode analytical hierarchy process, simple additive weighting, dan weighted product. Di mana kami dari kelompok 6 ini beranggotakan saya sendiri Fadila Mesya Karina dan rekan-rekan saya Haniatul Husna, Putri Rifani, dan Foni Idris. Untuk materi pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Haniatul Husna. Kepada Saudari Hani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakang. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Tenaga kerja yang berkualitas akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengelola kegiatannya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu aktivitas bagi perusahaan adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Seleksi adalah kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena dari proses inilah perusahaan bisa mendapatkan pegawai yang kompeten dan loyal dalam membantu meningkatkan kualitas perusahaan secara efektif. Pemilihan calon tenaga kerja sering mengalami kesulitan karena banyaknya calon karyawan yang melamar, sehingga menghabiskan banyak waktu. Untuk mengurangi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat menganalisa calon tenaga kerja yang akan diterima. Proses seleksi calon tenaga kerja ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, Simple Additive Weighting atau SAW, dan Weighting Product atau WP. Metode yang pertama yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik, seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif, penetapan nilai kemungkinan untuk variabel teori, penetapan nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas risiko. Adapun rumus dari AHP yaitu CI sama dengan lambda maksimal dikurang dengan N dibagi N dikurang 1. Dan rumus CR sama dengan CI dibagi dengan RI, di mana CI merupakan konsistensi indeks, N banyak kriteria, CR konsistensi rasio, dan RI random index. Prosedur dari metode AHP ini adalah yang pertama, dekomposisi masalah, yang kedua, penilaian atau pembobotan, yang ketiga, penyusunan matriks dan uji konsistensi penetapan prioritas pada masing-masing hierarki, yang keempat, sintesis dari prioritas, yang kelima, yaitu pengambilan atau penetapan keputusan. Kelebihan dari metode AHP ini adalah yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Kemudian, AHP dapat memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi, berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Kemudian, memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Dan kekurangan dari AHP ini adalah AHP memiliki ketergantungan model terhadap input berupa persepsi seorang ahli akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila seorang ahli memberikan penilaian yang keliru. Yang kedua adalah metode simple additive weighting.
Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke satu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Metode SAW mengharuskan pembuat keputusan untuk menentukan bobot atau nilai pada setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil perkalian antara rating kinerja ternormalisasi dan bobot setiap atributnya. Rumus dari metode SAW ini adalah VI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari WJ dikali dengan RIJ, di mana VI merupakan ranking untuk setiap alternatif, WJ nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ merupakan nilai ranking kinerja ternormalisasi, di mana nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Kemudian nilai W merupakan nilai yang sudah ditentukan, yaitu faktor bobot. Itu dapat ditulis dengan W sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Prosedur dari metode SAW, yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI. Kemudian, melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut. Jenis atribut ini terbagi menjadi dua, yaitu atribut keuntungan dan atribut biaya. Sehingga diperoleh matriks normalisasi R. Terakhir, hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Kelebihan dari SAW ini yaitu dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Kemudian, penilaian SAW lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Dan SAW memiliki perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atributnya, antara nilai benefit dan cost. Kekurangan dari metode SAW itu metode SAW digunakan pada pembobotan lokal dan perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Kripps maupun bilangan Fuzzy. Baik, sekian dari saya. Balik moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Hani. Untuk materi selanjutnya mengenai metode weighted product akan dijelaskan oleh Saudari Foni Idris. Kepada Foni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu WP weighted product. Metode weighted product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Konsep permasalahannya adalah mengevaluasi M alternatif AI terhadap sekumpulan atribut atau kriteria CJ, di mana setiap atribut tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya. Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Metode WP menggunakan proses normalisasi di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Selanjutnya rumus WP, yaitu SI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N dari XIJ pangkat WJ. Dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan M, di mana sigma WJ sama dengan 1. SI merupakan menyatakan preferensi alternatif, XIJ menyatakan nilai kriteria, WJ menyatakan bobot kriteria, dan M menyatakan banyaknya kriteria. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya.
Untuk prosedur WP yaitu 1. Menghitung bobot masing-masing kriteria, 2. Menghitung nilai vektor S, 3. Menghitung nilai vektor V, 4. Melakukan perangkingan nilai vektor V, 5. Keputusan alternatif terbaik. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan WP. Untuk kelebihan WP itu yang pertama, terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. 2. Mempercepat proses perhitungan nilai kriteria dan perangkingan untuk setiap alternatif. 3. Mempermudah pengguna untuk memberikan pembobotan terhadap kriteria yang memiliki nilai yang hampir sama. 4. Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan single dan keputusan multidimensional. 5. Digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Untuk kekurangan WP, yaitu yang pertama, tidak banyak pengguna yang menggunakan metode ini dalam pengambilan keputusan. Kedua, metode ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya, data yang akan digunakan, yaitu data analisis diambil dari jurnal ilmu komputer dan sistem informasi. Digunakan adalah 8 buah data calon karyawan yang memiliki kriteria yang berbeda-beda. Pemilihan calon tenaga kerja sering mengalami kesulitan karena banyaknya calon karyawan yang melamar, sehingga menghabiskan banyak waktu. Untuk mengurangi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat menganalisa calon tenaga kerja yang akan diterima. Proses seleksi calon tenaga kerja ini menggunakan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process, SAW, Simple Additive Weighting, dan WP, Weighted Product. Untuk ruang lingkup kriteria terdiri dari 8, yaitu pendidikan, pengalaman, kemampuan, gaji, karakter, penampilan, nilai tes, dan kecakapan. Untuk ruang lingkup alternatifnya yaitu ada Arifin, Suryadi, Andi, Sarah, dan Bulan. Untuk tabel 1, data kriterianya, untuk setiap nama kriterianya yaitu ada pendidikan, pengalaman, kemampuan, gaji, karakter, penampilan, nilai tes, dan kecakapan. Untuk tabel 2, bobot kriteria pendidikan yaitu ada S1 TI, S1, S1 bidang lain, D3 bidang informatika, D3 bidang lain. Untuk kriteria pengalaman yaitu 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-5 tahun, besar dari 5 tahun. Untuk bobot kriteria kemampuan yaitu ada 1 kemampuan, 2 kemampuan, 3 kemampuan, 4 kemampuan. Untuk bobot kriteria gaji yaitu ada gaji dari 5-6 tahun, 6,5-7,5 juta, 8-9 juta, selanjutnya besar dari 9 juta. Untuk bobot kriteria karakter, bobot kriteria nilai tes, bobot kriteria penampilan, bobot kriteria nilai kecakapan, diberi bobot baik, diberi karakter baik, cukup, buruk, dengan bobot masing-masing bobotnya sama yaitu 0,6, 0,3, dan 0,1. Ini terdapat tabel data penilaian alternatif setiap karakternya masing-masing. Baik, sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Foni. Selanjutnya, mengenai metode analisis. Untuk metode yang pertama ialah Analytical Hierarchy Process. Di mana langkah pertama untuk metode analisis, untuk Analytical Hierarchy Process ialah menampilkan bobot per kriteria, dan selanjutnya ialah membuat matriks perbandingan antara kriteria. Pada tabel matriks perbandingan akan diinputkan nilai berdasarkan perbandingan nilai, yang mana untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilainya adalah 1, di mana hasil diperoleh dari penjumlahan nilai matriks, maka akan diperoleh nilai perhitungan pembobotan untuk setiap kriteria.
Selanjutnya, untuk langkah ketiga, ialah membuat perhitungan normalisasi dengan membagikan total pada matriks perbandingan dengan masing-masing nilai untuk kriteria. Selanjutnya ialah menentukan prioritas vektor yang diperoleh dari penjumlahan tiap baris, sehingga kita mendapatkan kolom bobot yang telah diberikan tanda berwarna biru. Untuk langkah selanjutnya kita ialah menentukan nilai konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Nilai konsistensi indeks didapatkan nilai 0,084, sedangkan untuk nilai random index telah ditetapkan untuk jumlah kriterianya 8 bernilai 1,41. Sehingga kita dapatkan nilai konsistensi rasio ialah perbandingan dari nilai konsistensi indeks dan random index yaitu 0,059, yang mana lebih kecil daripada 0,1, sehingga nilai matriks perbandingan konsisten dan dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mencari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritas untuk masing-masing kriteria. Di mana kriteria pertama yang ingin kita cari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritasnya ialah kriteria pendidikan atau kriteria pertama, di mana pada akhirnya kita dapatkan bobot untuk kriteria pertama atau kriteria pendidikan telah diberikan tanda berwarna biru. Selanjutnya, kita akan mencari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritas untuk kriteria kedua, yaitu kriteria pengalaman, di mana bobot untuk kriteria pengalaman kita dapatkan pada kolom bobot yang telah diberi tanda berwarna biru. Selanjutnya, kita juga akan mencari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritas untuk kriteria ketiga, yaitu kriteria kemampuan, di mana bobot untuk kriteria kemampuan ini kita dapatkan pada kolom bobot yang telah diberi tanda berwarna biru. Selanjutnya, untuk kriteria keempat atau kriteria gaji, kita akan mencari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritasnya, sehingga didapatkan bobot untuk kriteria yang keempat ini atau kriteria gaji terdapat pada kolom bobot yang telah kita berikan tanda berwarna biru. Untuk kriteria kelima, yaitu karakter, kita akan mencari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritasnya juga, di mana bobot untuk kriteria kelima ini atau kriteria karakter, kita dapatkan bobot pada kolom bobot yang telah diberi tanda berwarna biru. Selanjutnya, untuk matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritas untuk kriteria ke-6 atau kriteria penampilan, kita dapatkan bobot pada kolom bobot yang telah tersedia yang diberi tanda berwarna biru. Kemudian kita lanjutkan juga untuk mencari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritas untuk kriteria ke-7, di mana ialah kriteria ke-7 merupakan nilai tes, yang mana kita dapatkan nilai bobot terdapat pada kolom bobot yang telah kita diberikan tanda berwarna biru. Selanjutnya, untuk kriteria terakhir yang akan kita cari matriks perbandingan, normalisasi, dan prioritasnya ialah kriteria kecakapan atau kriteria ke-8, di mana bobotnya kita dapatkan pada kolom bobot yang telah diberi tanda berwarna biru. Setelah kita mendapatkan masing-masing bobot, baik itu bobot antar kriteria maupun masing-masing bobot untuk tiap alternatifnya, maka dapat kita cari hasil matriks atau skor alternatif untuk metode AHP ini, di mana untuk skor alternatif dapat kita cari dengan mengalihkan bobot antar kriteria dengan mengalihkannya dengan bobot antar alternatif. Bobot skor alternatif dapat kita lihat pada bobot yang terletak di posisi paling bawah. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai untuk skor alternatif, maka kita dapat memperoleh skor keseluruhannya dengan cara menjumlahkan keseluruhan baris untuk masing-masing atribut. Sehingga kita dapat melakukan perankingan, di mana pada tabel ditunjukkan bahwa pemilihan calon karyawan yang terbaik dengan menggunakan metode AHP ialah atribut bulan, di mana mempunyai nilai tertinggi sebesar 0,290.
Baik, selanjutnya mengenai metode analisis untuk simple additive weighting akan dijelaskan oleh Saudari Putri Rifani. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang metode simple additive weighting atau SAW dan juga weighting product atau WP. Yang pertama untuk simple additive weighting, yang pertama dilakukan penginputan data calon karyawan, yang mana di sini dilakukan rating kecocokan atau setiap alternatif pada setiap kriteria. Selanjutnya dilakukan normalisasi data, yang mana normalisasi data dilakukan berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, yang mana atribut terbagi dua, atribut keuntungan dan atribut biaya, di mana atribut keuntungan didapatkan nilai dari nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Sedangkan untuk nilai biaya didapatkan dengan rumus, yaitu nilai minimum dibagi dengan nilai kriteria. Nah, di sini terdapat data penilaian calon karyawan untuk nilai benefit atau keuntungan terdapat kriteria 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk nilai kriteria biaya itu terdapat nilai pada kriteria C4. Nah, dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan rumus tersebut, maka didapatkan nilai normalisasi data sebagai berikut, yaitu terdapat alternatif Arifin, Suryadi, Andi, Sarah, Bulan dengan kriterianya masing-masing, yaitu C1 sampai C8. Untuk selanjutnya yaitu nilai preferensi, yang mana nilai preferensi itu didapatkan dari nilai bobot setiap kriteria dibagi dengan nilai normalisasi data di setiap kriteria. Nah, di sini terdapat hasil perhitungan yang mana nilai preferensi dari setiap alternatif, yaitu Arifin, Suryadi, Andi, Sarah, dan Bulan. Dari hasil perhitungan preferensi yang telah didapatkan, dilakukan perankingan, yang mana perankingan dilakukan dari nilai terbesar sampai terkecil. Di sini kami mendapatkan dengan metode SAW, nilai terbesar dari perankingan metode SAW yaitu terdapat pada alternatif Bulan, maka dapat disimpulkan bahwa calon karyawan yang terbaik adalah Bulan dengan nilai 0,900. Selanjutnya yaitu weighting product. Di sini dilakukan perhitungan dengan melakukan penginputan nilai kriteria berdasarkan rating kriteria yang ada, lalu diinputkan nilai bobot per kriteria. Pada metode WP dilakukan perhitungan dengan mencari nilai vektor S, di mana nilai vektor S didapat dari data setiap kriteria dipangkatkan dengan bobot per kriteria, di mana di sini terdapat tabel 30, yaitu nilai vektor S dengan setiap kriteria. Nah, dari hasil setiap nilai vektor S per kriteria, maka dikali setiap hasil data dari tabel per kriteria tersebut, nilai vektor S-nya didapatkan dengan mengalikan hasil data setiap per kriteria dipangkatkan dengan bobot, maka didapatkan vektor S setiap nilai atribut, yaitu Arifin 0,369, Suryadi yaitu 0,585, Andi dengan 0,386, Sarah 0,348, dan Bulan 0,602. Nah, dari hasil nilai perhitungan nilai vektor S didapatkan nilai totalnya dari vektor S yaitu sebesar 2,289. Setelah dilakukan perhitungan dengan nilai vektor S, dilakukan perhitungan dengan nilai vektor V, yang mana nilai vektor didapatkan dari nilai vektor alternatif dari S dibagi dengan total
vektor S tersebut, yang mana di sini terdapat hasil perhitungan dari nilai vektor V yaitu dengan atribut Arifin yaitu 0,161, atribut Suryadi 0,255, atribut Andi 0,168, dan Sarah 0,152, serta bulan yaitu 0,63. Nah, dari hasil perhitungan nilai vektor V dilakukan perankingan. Nah, dari perankingan tersebut, maka didapatkan berdasarkan metode WP nilai terbesar pada bulan, sehingga alternatif bulan adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Maka calon karyawan yang terbaik adalah bulan dengan 0,263 dengan menggunakan metode weighting product. Lalu dari hasil ketiga metode tersebut didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama yaitu aplikasi pemilihan calon karyawan ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang kedua yaitu alternatif dengan nilai terbesar merupakan calon karyawan yang terpilih. Dari ketiga metode SAW, AHP, dan WP didapatkan bulan merupakan alternatif calon karyawan yang paling terbaik. Maka dapat disimpulkan metode-metode sistem pendukung hasil alternatif yang sama, yaitu karyawan terbaik adalah bulan. Maka dapat diartikan bobot dengan kriteria memiliki kesetaraan. Baik, terima kasih kepada Putri. Dengan berakhirnya materi kesimpulan mengenai metode analytical hierarchy process, simple additive weighting, dan weighted product, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 6. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.